WBI Maria Marta Ministry mempersembahkan ketoprak dengan judul Ester dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Dengan para pemeran, Ibu Felicia sebagai Ratu Ester, Ibu Lisa sebagai Raja Ahasiveros, Ibu Devi sebagai Mordekai, kontestan Ibu Emi, Ibu Inul dan Ibu Hesti, penilai Ibu Sri Sukanti dan Ibu Winarni, sutradara Ibu Mika Dharma, dan saya sendiri sebagai narator Ibu Irin. Ester adalah perempuan Yahudi yang tinggal di Persia. Ia besar dalam asuhan pamannya Mordekai karena sejak kecil Ester telah menjadi yatim piatu. Suatu hari Raja Ahasiveros mengadakan sayembara untuk memilih ratu baru menggantikan Ratu Wasti yang mbalelo. Ini saatnya bangsa Yahudi untuk bisa merubah nasib. Aku harus memanggil Ester anakku untuk mengikuti sayembara. Ester, anakku, kemari anakku. Inje Paman Mordekai wonten dawuh. Begini Ester, Paman mendengar Raja Ahasiveros mengadakan sayembara. Sayembara? Iya, Sayembara apa Paman? untuk mencari pengganti Ratu Wasti. Oh, Sayembara itu diadakan seluruh negeri. ya. Paman berharap kamu ikut anakku Ester. Saya Iya. ikut sayembara? Iya, Paman perhatikan perawakanmu elok, parasmu cantik, dan kamu anak yang taat. Tapi Paman, bukankah kita ini orang Yahudi? Di mana di negeri ini kita menjadi orang buangan Paman? Apakah mungkin? Paman tahu, Paman pesan, jangan sekali-kali kamu memberitahukan asal-usul bangsamu. Yang kedua, jangan kamu minta apapun terhadap raja, supaya raja hatinya berempati kepadamu. Ingat pesan Paman ya anakku. Baik Paman. Sekarang Betul. Paman antar kamu untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti sayembara. Baik Mari Paman. anakku. Para kontestan mulai memenuhi istana. Semua berdandan cantik dan berharap dirinya akan terpilih sebagai ratu. Salam. Hai ibu-ibu. Hai rakyatku yang tersayang. Perkenalkan, saya ingin
mencoba juga untuk menjadi calon ratu kalian. Perkenalkan saya Emmy ya, datangnya dari itu loh negara Jerman, jajaran Kauman. Saya ini sudah dandan 3 hari 3 malam demi untuk menjadi ratu. Gimana ibu-ibu? Cantik apa tidak bu ibu? Saya mohon dukungan doanya ya ibu-ibu supaya raja berkenan memilih saya jadi ratu. Nanti apabila saya terpilih jadi ratu, rakyatku yang kucintai ini akan saya ajak ngelencer. Ada yang mau nanya kemana? Ke Mendip. Terima kasih ibu-ibu. Terima kasih rakyatku. Tolong doakan ya rakyat yang kucintai. Semoga jadi ratu. Salam ibu-ibu. Saya ini Ratu Kayangan yang ceblok di Kalimolek. Panjen maksudnya. Kalimolek Panjen. Perkenalkan saya Ibu Inul Daratista. Udan duweres panjen ngebut kayak mau. Banjir-banjir budal. Demi WBI lo ya. Demi Ratu Raja. Kepingin hati bojone raja ini. Mudah-mudahan saya kepilih jadi ratunya raja ini. Amin. Saya cantik loh, punya kelebihan cantik. Saya juga pinter. Saya juga bodinya ke kanan, ke kiri. Kayak springbat jari wong. Gak apa-apa. Pede aja saya. Yang penting tampil saya. Mudah-mudahan saya dibeli raja. Aduh tak belani aku sepedaan mau. Gak menang rugi. Doakan ya ibu-ibu. Cek. Selamat malam. Loh, kurang keras. Selamat malam. Wow, luar biasa. Ini kontestannya saya tertarik. Karena kalau saya di sini, mana? Loh, saya di mana? Oh, maaf ya. Perkenalkan, nama saya Putri Ti. Nama panjangnya Ti. Begitu? Iya, saya dari Pakistan. Pakai sajingetan, Mas. Itu. Saya di sini walaupun kecil karena mama saya melahirkan saya sebagai bayi premium. Maksudnya prematur. Karena premium itu saya jadi punya kelebihan. Kelebihannya apa? Badannya mungil. Imut, kalau baris selalu di depan, iya enggak? Kalau foto selalu di depan, iya enggak? Iya betul, saya pintar nyanyi, pintar masak, pintar joget, pintar apa lagi ya? Banyak pokoknya. Saya di sini mau mencalonkan diri saya sebagai calon ratu menggantikan Wasti. Ya nanti kalau saya terpilih, saya akan masak makanan yang enak-enak biar raja senang karena cinta itu datangnya dari perut. Terima kasih.
Selamat sore ibu-ibu. Kok suaranya pelan ya? Selamat sore ibu-ibu. Hari ini saya berperan sebagai Esther. Mohon doanya supaya Raja berkenan memilih saya. Karena saya punya tugas dari paman saya Mordekai. Untuk saya boleh menjadi kontestan dalam pemilihan ratu menggantikan Wasti. Untuk itu saya mohon doa restu dari Bapak Ibu semua ya. Saya mau tanya ini sama teman-teman saya. Selamat sore putri yang cantik. Siapa namanya? Dari mana? Jerman. Jerman, kok jauh sekali? Iya dari Jejer Kauman. Embong Brantas maksudnya. Iya. Oke. Tuan Putri dari mana Tuan Putri? Saya dari radio, tadi kan kita keluarnya sama-sama. Lupa dia kalau kita keluarnya sama-sama. Kalau putri yang cantik ini dari mana? Saya Ratu Kayangan dari Oh Kalimolek. Ratu Kayangan dari Kalimolek. Hebat. Dari kabupaten ya? Iya. Iya tampak kok kelihatan. Oh iya. Kalau yang putri yang mungil ini dari mana? Saya dari tadi. Oh dari tadi, iya sih kita ketemu dari pagi Dari ya. subuh saya di sini. Oke. Rambutnya mana sakit sekali. Tapi demi ya, Demi, kita demi. mau berlomba untuk siapa yang akan diperebutkan raja. Ya, Ya. kita Akan dipilih berdoa raja. masing-masing kita supaya satu di antara kita terpilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Amin. Pasti Raja pilih saya loh. Pasti raja pilih saya karena saya tuh hemat loh kainnya. Nggak banyak-banyak. 2 meter tuh sudah jadi dress. Ya kan? Perasaan saya yang paling cantik. Oh enggak. Ini loh saya dianugerahi ini sama Tuhan. Tompel. Tolong semua nomine dan kontestan maju 3 langkah dari tempat semula. Hitung 1, 2, 3. Saya akan memberikan penilaian. Tolong waktu saya memberikan penilaian semuanya joget. Tanpa henti. Baterainya sudah di-charge semuanya? Oke, semua joget. Jangan berhenti. Karena penilaian ini diberikan pada saat semua kontestan joget. Jangan berhenti. Tolong musik. Jerman nih. Jerman. Bersolek 3 hari 3 malam. Hasilnya begini. Matching. Bersolek 3 hari 3 malam, lipstiknya terlalu lebar. Ini tidak di mikrodermabrasi, ini flek atau tompel? Nanti kalau saya sudah jadi ratu akan saya operasi deh ke Korea. Baik. Tepuk tangan untuk kontestan dari Jerman. Tolong jangan berhenti bergoyang. Terus, baterainya dicas sudah? Oke, terus. Pakai saji begitu loh. Spring bed katanya. Oke. Bagus juga. Molek bener ya, molek betul penampilannya karena asalnya dari Kalimolek. Kalimolek. Bisa masak? Coba lihat kukunya. Ditunjukkan kepada ibu-ibu semuanya. Bisa masak? 3M Bu katanya. Oh, apa itu? 3M. Masak, macam, mana. Oke. Maria, Marta, Ministry, pinter maca, pinter masak dan juga Mana. oke. Tolong goyangan terakhir. Oke. Baik.
Kontestan ketiga dipanggilnya Ti. Cabai rawitnya mana? Pasti. Mengaku diri dari Pakistan dan mengaku diri premium dan premier, padahal prematur. Mungil, imut, kecil, katanya bisa nyanyi, masak, joget. Bawa cabai? Ada 1 kilo di sana. Baik, masakannya kayaknya enak ya kalau lihat dari penampilannya. Oke, pedas merah. Tolong jangan berhenti joget yang lain ya, terus. Namanya siapa? Saya Hadasa. Tapi ketika di sini nama saya berganti menjadi Esther. Oh, ini sok lemah lembut atau lemah lembut asli ya? Lelembut saya. Oh, lembut. Oke, Saya kok setuju yang pas. rahasia kita. Ya. Oke, saya tolong saya mau lihat telinganya sebentar ya. Oh, telinga harus dipertajam untuk mendengar perkataan Tuhan. Oke. Tolong yang lain joget, jangan salah fokus ya. Tolong lidahnya untuk memperkatakan semangat bagi yang letih lesu ya. Amin. Lidahnya bersih? Bersih, puji Tuhan. Tolong jangan berhenti joget, terus joget, terus. Tunjukkan potensi yang terpendam, jangan menjadi wanita yang malas. Potensi talentanya tunjukkan terus, terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak. Oke, baterai jangan lupa dicas, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Terus gerak, ya, jangan menjadi berhenti. Saat ini, Raja Ahasveros siap memasuki kerajaan untuk memilih salah satu kontestan yang siap menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti. Para penilai, opo ono wong sing pas kanggo ganti Ratu Wasti? Siap, Paduka Raja. Kami telah mempertimbangkan dan memutuskan matang-matang. Saya akan serahkan ini kepada Paduka Baginda Raja. Berharap tidak ada sidang gugatan.
Demikianlah telah ditetapkan Tuhan, Ester menjadi ratu pendamping Raja Ahasveros menggantikan Ratu Wasti. Ayo ratuku, kita pergi ke belakang. Ibu Inul, Ibu Ti dan Ibu Emi, mereka begitu kecewa. Usaha mereka untuk menjadi ratu gagal. Dan mereka pun saling curhat, mengungkapkan rasa kecewa mereka satu sama lain. Geding, aku geding ini ki. Gimana? Cintaku ditolak mbak Raja. Terus? Aduh, tapi kita harus kuat. Ya betul, kita harus kuat. Cinta itu mati tumbuh 1000. Golek meneh. Put, aku ate takok yo. Sampai iki mudhun teko kayangan yo. Numpak apa? Numpak pesawatnya Sarini pinjem. Apa kuda poni apa? Enggak ta, pesawatnya Sarini tak pakai tak supiri Nah. dewe. Naik layangan toh. Iya, makanya kemarin di rumah saya tuh plafonnya ambrol. Ternyata Sang gedene sing mudhun. ternyata turunnya ke rumah saya Tak pikir ya. gajah mu aduh. Mudhun. Duduk gajah, Jangan. gapura iki. Begini-begini cantik loh. Lihat nih. Pasti tah. Oh iya, dandanannya aduh hai. Terus idepe Itu cetar ya. membahana. Anti badai. Anti badai. Put, Ya, aku lo put kesel put. kenapa? Wes dandan telung dino. Aduh. Gak turu lo put. Aduh. Kesel aku put. Sampai tompelnya tambah besar. Iya, sampai Wah, nggak jadi operasi ora dong. apa-apa aku ora iso masak. Ono buhar catering. Ora apa-apa. Pesen ae. Sing penting aku suka doyan dandan. Oh, hebat Iya. ya. Walaupun kita nggak kepilih, tapi kita bersyukur karena ada ratu yang baru menggantikan Ratu Wasti. Biarlah negeri ini semakin sejahtera ya, semakin makmur, semakin diberkati gitu ya. Kita harus berdoa untuk para pemimpin kita ya. Jadi jangan demo sana, demo sini, nggak puas sana, nggak puas sini. Apa yang dicari ya kan? Sampean mau teko ndi? Saya dari mana ya? Dari Bali, Pakistan kan? Oh, Pakistan. Apa Iya. enggak dari tadi ya? Lek enggak kepilih iki Setelah sampean dari Pakistan terus dari tadi. Oh, lek enggak kepilih iki sampean Oh, saya Lapo? kembali ke tempat saya. Kembali Saya ke mau habitatnya. angon bebek. sampean lapo kerjaan? Gak lapo-lapo mangan turu, makan awake gede. Hati-hati timbangannya berubah loh nanti angkanya. Timbangannya meledak tak tumpaki. Sang gedene wongi. Aku ya put balik awalnya nang Kemana? nang jejere kauman. Oh, jajarnya kauman. Pancet apa? Ke Dodolan Jerman ya? panci ya put. Jangan lupa ya. Jangan lupa Ayo, di selfie, posting selfie. ya, di posting ya supaya ada yang beli ya. Nggo HP selfie ya di medsos engko. Oh iya. Gak usah sedih Kita saiki harus ku. selfie. Iya, kita nanti posting di story kita ya. Kita Jadi ya, walaupun gak jadi ya. kepilih, kita tetap tersenyum, Oh, harus tetap itu. kuat, tetap sabar. Kok golek Iya. meneh. Cok kuatir. Ora nang Katanya kasih tadi mati satu tumbuh 1000. Kayak wet prank aja. Yo bene. Aku dhewe gak tahu. Sabar ya, sabar. Sabar. Kita pasti akan melewatinya ya. Sabar. Jangan sampai kurus loh, saya enggak mau. Ya, jangan sampai kurus. Wis gak bakalan kuru cok kuatir lah aku iki. Wis ngene sampai tua ya wis ngene iki. Disyukuri ya, sehat, semangat, sukacita ya. Hujan-hujan teko panjen ya. Gak Oh kepilih iya, ya. tadi Gak hujan kepilih. deras ya. Untung Ngedek bulu matanya meteor. bulu matanya masih eksis Loh, di lah sini anti ya. badai sampe iya. gak ero tadi ngomong anti badai kok. Oh iya, anti badai ya. Kandhan anti badai. Wow, luar biasa ya dari Kepanjen ke sini. Badai bleduk yo, gak mempan yo. Gak mempan, kebal kabeh. Pas semuanya menyingkir gitu Nyingkir, ya. Oh, strong. Strong. Wanta strong. Iki suwe tenan ya ratu ya dandan ya. Loh, ratunya kan masih mandi bunga. Kentekan modal iki ngomong. Luluran apa ya. dulu. Oke. Ratu
ratunya sudah siap, jadi kita harus Joget aja lah. sudah siap ratunya gitu. Ngomong apa mana iki? Pada suatu hari, Oke. Mordekai mengetahui rencana Haman yang akan membunuh seluruh bangsa Yahudi, termasuk Mordekai dan Ester. Duh Gusti, kenapa bangsa kami Yahudi mengalami tekanan yang begitu berat dari rencana jahat Haman? Apa yang harus kami perbuat ya Allah kami? Hanya Ester ini yang bisa membantu. Aku harus bicara dengan anakku Ester. Ester, kemari anakku. Paman Mordekai, saya perhatikan dari atas istana, Paman mengenakan kain kabung. Pasti ada sesuatu hal yang buruk sedang terjadi. Ada apa, Paman? Begini anakku Ester, Paman mendengar Haman, orang kepercayaan raja, mempunyai niat yang jahat. Dia akan menghancurkan bangsa kita Yahudi, Ester. Bangsa kita? Iya, Ester. Mengapa, Paman? Apa yang Paman Haman lakukan? Karena Paman tidak mau menyembah, memberi hormat kepada Haman, hanya kepada Allah yang hidup. Karena itu dia membuat tipu muslihat untuk menghancurkan bangsa kita. Oh, Jangan dikira kalau engkau sudah tinggal di dalam istana raja, engkau akan terlepas dari semua bangsa Yahudi. Akan datang kelepasan dan keselamatan bagi bangsa Yahudi. Dari pihak lain, justru kamu dan keluargamu akan binasa. ya Paman. Karena itu Ester, bicaralah kepada raja. Temui raja, sampaikan akan apa yang menjadi tipu muslihat Haman. Tolong bangsa kami, bangsa kita Ester, bangsa Yahudi. Kami menaruh harap hanya kepadamu anakku. Tapi Paman kan tahu peraturan di negeri ini, kalau raja tidak memanggil seseorang dan ketika dia menghadap raja, hukumannya mati, Paman. Apakah itu yang akan terjadi padaku? Tadi Paman sudah sampaikan, jangan dikira kalau kamu tinggal di dalam istana raja, kamu akan terlepas dari semua bangsa Yahudi. Karena tetap akan datang kelepasan dan keselamatan bagi bangsa Yahudi. Kamu harus menyelamatkan bangsa kita. Apa yang harus aku lakukan, Paman? Bicaralah pada raja anakku. Apa juga yang harus Paman lakukan? Apa yang menjadi menurut nasihatmu buat Paman? Baiklah, Paman. Kumpulkan semua orang Yahudi, ajak mereka berdoa dan berpuasa selama 3 hari 3 malam beserta seluruh ternak mereka. Aku dan seluruh dayang-dayangku pun kami akan berpuasa dan berdoa selama 3 hari 3 malam untuk mendoakan supaya raja tidak menghukum aku saat aku menghadap tanpa dipanggil oleh beliau.
semua rakyatku. Kita berdoa menghadap Allah kita yang hidup untuk keselamatan bangsa kita Yahudi. Mari kita ambil sikap menyembah kepada Allah. Ya Allah kami yang hidup, setelah kami berdoa dan berpuasa selama 3 hari, tolong bangsa kami Tuhan untuk mengalami kelepasan dari tipu muslihat Haman. Berikan kami Tuhan kemampuan untuk menolak semua rancangan jahat apa yang direncanakan Haman bersama dengan orang-orang kepercayaannya. Kami juga berdoa untuk Esther anakmu ya Allah. Berikan dia kemampuan dan keberanian untuk bicara dengan raja apa yang menjadi rencana Haman. Amin. Setelah 3 hari 3 malam Esther berdoa dan berpuasa kepada Tuhan, memohon pertolongan. Ia pun menghadap raja. Apakah yang akan terjadi pada Esther saat ia datang tanpa diundang untuk memohon keselamatan bagi bangsanya? Kedatangan Esther pun disambut baik oleh Raja Ahasiverus. Bahkan raja mengulurkan tongkatnya, tanda ia menerima kedatangan Esther. Salam sejahtera, Baginda Raja yang mulia, Raja Ahasiverus. Ratuku yang kekasih, apa gerangan kedatanganmu ke sini? Apapun permintaanmu akan kukabulkan. Bahkan setengah dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Baginda Raja yang mulia, memang sejak hambamu ini ada di dalam istana, sampai saat ini hambamu tidak pernah meminta sesuatu apapun kepada Baginda. Namun ada sesuatu hal buruk yang terjadi sehingga hambamu memohon belas kasih dari Baginda Raja untuk hambamu ini. Apakah itu ratuku? Begini paman, begini Baginda, orang kepercayaan Baginda yaitu Haman, dia merencanakan sesuatu yang buruk atas hambamu juga atas seluruh bangsa hambamu. Haman akan membunuh dan memusnahkan hambamu sebagai ratu. Apa? Kebanteran ya. Apa? Sopo sing wani kanggo ratuku?
kejahatan iku. Bener kan? Wani-wanine ambek ratuku ing kratonku iki. Sopo dek? Aku akan menghukum dia. Haman akhirnya mendapatkan hukuman dengan cara disulah pada tiang yang ia sediakan untuk Mordekai. Selanjutnya saya serahkan waktu kepada Ibu Mike Dharma sebagai sutradara. Apa? Paket aku. Shalom ibu-ibu. Salam. Cukup menggemparkan ya. Gedung NICC bergetar-getar pada sore hari ini. Karena ada ketoprak dari kaum ibu dengan bahasa yang gado-gado, ibu sekalian. Terima kasih, shalom. Saya katakan bahwa saya ingin merangkum cerita tentang Esther, bahwa di dalam kitab Esther kita belajar sebuah kisah penyelamatan bangsa Israel melalui keberanian Esther yang meresikokan nyawanya. Jadi merelakan nyawanya. Lalu bersama dengan pamannya Mordekai, tadi sudah diceritakan ya, Esther merencanakan misi keselamatan bangsa Israel dan rencana jahat si Haman itu akan digagalkan. Cerita ini lebih menarik ketika kita mencoba melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Meskipun tidak ada suatu kata pun di dalam kitab ini yang menyebutkan tentang Allah atau Tuhan, kita percaya bahwa kitab Esther pun ada untuk menceritakan rencana penyelamatan Allah yang mulia. Esther meresikokan nyawanya agar bangsanya tidak dibinasakan, namun sesungguhnya hal ini mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi ya, yang tidak hanya meresikokan nyawanya, tetapi menyerahkan nyawanya bagi tebusan umat manusia. Yesus harus kehilangan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi bangsa manusia, bagi umat manusia. Maaf, jadi saya ikut kesleo ya. Esther menyelamatkan umat Tuhan yang tersebar di satu bangsa dalam satu generasi. Dan umat Tuhan terhindar dari kematian karena Esther mengidentifikasikan diri dengan mereka. Yesus adalah Esther yang sesungguhnya. Ibu-ibu sekalian, bahwa Yesus adalah gambaran Esther yang sesungguhnya. Oleh karena dia mengidentifikasikan dirinya dengan kita, sehingga kita terhindar dari kematian kekal dan melampaui apa yang dilakukan Esther. Yesus menyelamatkan umat Tuhan dari setiap bangsa di setiap generasi. Mari kita terus merayakan dan bersyukur atas kematian dan kebangkitan Yesus yang menyelamatkan kita dari kebinasaan dan menjadikan kita anak-anaknya. Itulah berita Injil, Soli Deo Gloria. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota
puji Tuhan. Matur nuwun. Pinara, oh iya. Sedikit kesan dari saya mungkin bisa diusulkan kalau bisa 1 bulan sekali itu ada ini kan apa namanya karena gara-gara ada Kartinian toh. Jadi masuk setahun sekali, kalau bisa 1 bulan 1 kali. Karena apa? Ibu-ibu ini menjadi semarak gitu. Gereja ini menjadi hidup gitu. Dengan dandan dan pakaian yang tidak biasanya, gitu. Jadi ketok nek wedok gitu loh. Luar biasa. Yang jelas memang dunia tanpa wanita itu sepi. Jadi maksud saya ambil peran yang sudah Tuhan berikan kepada perempuan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Apalagi kisah Esther tadi sudah jelas untuk memberikan kontribusi nyata. Esther rela untuk nyawanya pun dipertaruhkan demi bangsanya. Jadi inti daripada pesan Esther itu sangat kuat. Harus mampu memberikan inspirasi bagi para perempuan, ya, wanita untuk mengambil tusinya, tugas dan fungsinya. Jadi kalau kemudian hanya sekedar perempuan, karena disebut perempuan karena wedok, saya kira kurang sempurna. Jadi kesempurnaan seseorang itu karena tugas dan fungsinya, karena perannya. Itu yang harus menjadi tekanan. Dan dimaksudkan BBI itu mau mendorong supaya seluruh umat Tuhan itu terinspirasi dengan peran Esther yang mampu memberikan sumbangsih. Sekalipun kalau melihat ceritanya harus dandan sedemikian cantiknya. Ya. Tetapi yang kita harus tangkap bahwa untuk menjadi umat pilihan itu bukan dari pakaian sesungguhnya. Karena pada zaman itu memang pakaian, lalu dandan yang cantik, yang paling wangi itu kira-kira ya. Saya enggak tahu yang paling wangi itu seperti apa sebenarnya. Tapi jelas sekali bahwa makna rohaninya adalah sedemikian sempurnanya Tuhan menuntut kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, lakukan. Apalagi ada tugas dan fungsi. Tidak sekedar hanya berjalan menggak-menggok sama pamer cantik ya, tapi ada tujuannya. Dan tujuan yang harus dicapai adalah tujuan ilahi. Itu yang saya tambahkan dalam apa yang sudah diekspresikan oleh BPI melalui peran Esther untuk umat manusia. Bukan saja untuk gereja itu, tetapi untuk satu bangsa. Ya, untuk satu bangsa yang sudah terancam untuk dihabisi atau dihukum atau dibunuh, ya. Tetapi Esther memberanikan diri, ya, bukan hanya sekedar dia sudah menjadi ratu, tetapi dia mengambil kesempatan itu untuk bangsanya. Saya kira itu yang penting, ibu-ibu. Jadi sekali lagi kalau boleh, tidak hanya selalu pada hari Kartinian atau April. Jadi paling tidak ya kalau tidak bisa 1 bulan 1 kali ya 3 bulan 1 kali itu. Perempuan di gereja itu macak kok ngene iki. Dadi ben ketok semangat, semarak gitu ya. Yang setuju pasti tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus. Karena hidup itu berarti kalau saudara semuanya memberikan semangat kepada orang lain, ya. Karena orang yang bersemangat, karena firman Tuhan berkata begitu,
orang yang bersemangat akan mampu menanggung penderitaannya. Ya, tetapi orang yang sudah kehilangan semangat, ya siapa yang akan membangkitkannya? Maka saya kira ini hal yang sangat penting untuk kita tangkap. Mari sekarang bangkit berdiri untuk kita terima doa berkat. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah. Yang kami puji, kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah menebus kehidupan kami dengan cara merelakan dirinya untuk tergantung di atas kayu salib. Dan itu semuanya Tuhan lakukan semata-mata karena kasih untuk umat manusia. Kiranya kami sekalian yang sudah ditebus memiliki respon yang tepat, yang benar akan kasih Allah yang sudah disediakan bagi kami sekalian. Agar kami mengerti sebagaimana kasih yang tidak berkesudahan, demikian pula apa yang kami sudah terima dari Tuhan adalah sesuatu yang kekal. Sehingga ketika saat ini kami sadar akan arti kasih itu, kami juga akan melakukannya sampai kapanpun ya Tuhan. Kami percaya Kau berikan kami kemampuan, khususnya bagi para wanita, perempuan-perempuan dalam gereja-Mu ini, supaya sungguh-sungguh kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Bapak, ibu-ibu semua yang dikasih Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, yang akan terus menyertaimu dan memberkatimu. Dan apa saja yang kau kerjakan, apa saja yang kau buat, Tuhan akan senantiasa membuatnya berhasil. Terlebih ketika mendapati apa yang kau lakukan adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, dan untuk melebarkan kerajaan Allah di atas muka bumi. Tuhan jugalah yang akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera. Dalam penyertaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mulai malam hari ini, Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.